Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mutiara Indah dengan NIM 201221134, kelas BKI 2D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang munculnya ilmu kalam beserta aliran-aliran kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, problema keagamaan juga masih relatif kecil, termasuk untuk masalah akidah. Tetapi setelah Umar wafat dan Utsman bin Affan naik tahta, fitnah pun mulai timbul. Abdullah bin Saba, seorang Yahudi asal Yaman yang mengaku Muslim, adalah salah seorang penyulut pergolakan. Meskipun itu ditiupkan Abdullah bin Saba pada masa pemerintahan Utsman, namun kemelut yang serius justru terjadi pada kalangan umat Islam setelah Utsman mati terbunuh, yaitu pada zaman Ali bin Abi Thalib. Terjadilah perang saudara. Yang pertama adalah perang Ali dengan Zubair, Talhah, dan Aisyah yang dikenal dengan perang Jamal. Yang kedua adalah perang antara Ali dengan Muawiyah yang dikenal dengan perang Siffin. Pertempuran dengan Zubair dan kawan-kawan dimenangkan oleh Ali, sedangkan dengan Muawiyah berakhir dengan tahkim atau arbitrase, yaitu kedua belah pihak sepakat untuk secara bersama-sama untuk meletakkan jabatan mereka masing-masing. Golongan Khawarij yang tidak menyetujui tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan menganggap Ali, Musa al-Asy'ari, Muawiyah, Amru bin As, dan lainnya yang telah menerima tahkim adalah kafir. Konsep kafir yang dianut oleh Khawarij berkembang menjadi paham bahwa orang yang berbuat dosa besar pun dianggap kafir. Hal ini berpengaruh pada perkembangan tauhid, terutama lahir dan tumbuhnya aliran-aliran teologi dalam Islam. Ketauhidan di zaman Bani Umayyah, yaitu pada masalah akidah, menjadi perdebatan yang hangat di kalangan umat Islam. Di zaman inilah lahir berbagai aliran teologi, seperti Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Latar belakang munculnya ilmu kalam. Untuk munculnya ilmu kalam dipicu oleh diskusi politik yang melibatkan peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut atas pertentangan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim, yaitu penawaran yang diajukan untuk memecah kubu Sayyidina Ali menjadi dua bagian, yaitu Syiah dan Khawarij. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya ilmu kalam tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal antara lain, dakwah Al-Quran, pembukaan negara-negara baru yang sering disebut futuhat, dan masalah-masalah politik. Faktor eksternal antara lain, masuknya orang-orang dari agama yang beragam, masih membawa pemahaman serta kepercayaan agama dan ajarannya, bentuk pembelaan terhadap serangan agama kelompok di luar Islam, kesibukan para ulama dalam bidang ilmu filsafat. Aliran-aliran dalam ilmu kalam. Terdapat beberapa aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama tersebut diberikan kepada mereka karena mereka menyatakan diri keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dalam persengketaannya dengan Muawiyah. Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa pemberian nama Khawarij tersebut berdasarkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 100. Berdasarkan ayat tersebut, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai kaum yang meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, serta untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij yaitu Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi' bin al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Terdapat doktrin-doktrin dalam aliran ini atau aliran Khawarij. Yang pertama, khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia dijatuhkan bahkan dibunuh apabila melakukan kezaliman.
Yang keempat, khalifah sebelum Ali adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 Utsman dianggap menyeleweng, dan Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase atau tahkim, ia dianggap menyeleweng. Yang kelima adalah Muawiyah dan Amr bin Ash serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang keenam, pasukan perang Jamal yang melawan kafir. Yang kesembilan, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga harus dibunuh, dan seseorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh kaum muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Yang kedelapan adalah setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang kesembilan, seseorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Yang kesepuluh, orang yang baik harus masuk surga dan orang yang jahat harus masuk ke neraka. Yang ke-11, Al-Quran adalah makhluk. Yang terakhir, yang ke-12, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Yang kedua, ada aliran Murji'ah. Kata Murji'ah diambil dari kata arja'ah. Ada beberapa pendapat tentang arti arja'ah. Di antaranya adalah menurut Ibnu Asakir, kata arja'ah berarti menunda. Sedangkan menurut Ahmad Amin, arja'ah mengandung arti membuat sesuatu, mengambil di belakang, dan juga pengharapan. Menurut Harun Nasution, bahwa timbulnya kaum Murji'ah itu sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij, yaitu pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik. Tegasnya persoalan khalifah yang kemudian membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Menurut Harun Nasution, kaum Murji'ah dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan Murji'ah yang moderat dan golongan Murji'ah yang ekstrim. Doktrin-doktrin dalam aliran Murji'ah adalah: yang pertama, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena kufur dan iman letaknya di hati. Yang kedua, menurut Murji'ah ekstrim ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, salat bukanlah merupakan ibadat bagi mereka, karena yang disebut ibadat adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Yang ketiga adalah aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan dan kemampuan dan memiliki kekuatan. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendak dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau pada Tuhan. Sedangkan secara terminologi, aliran Qadariyah bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Tokoh-tokoh dalam aliran Qadariyah adalah Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi. Doktrin-doktrin dalam aliran Qadariyah yaitu: yang pertama, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Yang kedua, dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Yang ketiga, aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Yang keempat, paham ini tidak percaya jika ada takdir Allah. Yang keempat adalah aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu, atau secara harfiah dari lafaz al-jabr yang berarti paksaan. Asy-Syahratsan menegaskan bahwa paham al-jabr berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkan kepada Allah. Secara istilah, Jabariyah berarti menyandarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah menurut mutakalimin adalah sebutan untuk mazhab al-kalam yang menafikan perbuatan manusia secara hakiki dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tokoh-tokoh dalam aliran Jabariyah yaitu Al-Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, Ad-Dirar, Husain bin Muhammad al-Najr. Berikut adalah doktrin-doktrin dari aliran Jabariyah. Yang pertama, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang keempat, surga dan neraka tidak kekal. Yang kelima, ada aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya ialah pihak, puak, golongan, kelompok, atau pengikut sahabat atau penolong.
Pengertian itu kemudian bergeser mempunyai pengertian tertentu. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran orang tertuju kepada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Tokoh-tokoh dalam aliran Syiah adalah Jalaluddin Rahmat, Haidar Bakir, Haddad Alwi, Nasr bin Muzahim, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari. Berikut adalah doktrin-doktrin dari aliran Syiah. Yang pertama, kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat melalui lembaga Al-Hal wa Al-Aqd. Kepala negara. Yang kedua, kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup. Bahkan mereka meyakini kekuasaan imam mereka ketika dan baru pada akhir zaman kembali kepada mereka. Yang ketiga, kepala negara atau imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Yang keempat, kepala negara memegang otoritas tertinggi. Yang keenam, ada aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Wasyil ibnu Atta dan Amr bin Ubaid dengan Al-Hasan al-Bashri. Kemunculan aliran Mu'tazilah ini untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran, yakni di masa pemerintahan Abdul al-Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul al-Malik. Tokoh-tokoh dalam aliran Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf, An-Nazam, dan al-Jubai. Berikut adalah doktrin-doktrin dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama, kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya. Yang kedua, akal yang menentukan perlu atau tidaknya dibentuk negara. Yang ketujuh, ada aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran di dalam Islam. Nama lain dari aliran ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail al-Asy'ari. Ia dilahirkan di Basrah, besar dan wafat di Baghdad. Secara akidah, banyak yang mengikuti paham Asy'ariyah. Secara tasawuf merujuk pada ajaran-ajaran sufi Imam Abu Hamid al-Ghazali. Tokoh-tokoh dalam aliran Asy'ariyah adalah Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Berikut adalah doktrin-doktrin dalam aliran Asy'ariyah. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak. Yang ketiga, akal dan wahyu kriteria baik dan buruk. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah aliran Maturidiyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikirannya sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi dan meninggal pada tahun 944 Masehi. Aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua cabang, yaitu cabang Samarkand dengan tokoh Maturidi sendiri dan cabang Bukhara dengan tokoh utama Al-Bazdawi. Berikut adalah doktrin-doktrin dalam aliran Maturidiyah. Yang pertama, orang mukmin melakukan dosa besar tetap mukmin. Yang kedua, janji dan ancaman Tuhan tidak mesti berlaku kelak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.